Hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut akan hal lain. Karena Dia adalah Allah yang selalu hadir, dan rasakanlah kehadirannya melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 10 November 2022, tertulis di Yesekiel 20 ayat 41. Demikian dikatakan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak dikatakan, mardongan uapna khusus maau makalomoho kamu. Dinahu togiho kamu ruar sian aka bangso. Jalahu papungu hamu sian aka luat parseramuna naselaon. Asatung badia au di bagasak kamu di adopan ni aka bangso parbegu. Demikian firman Tuhan. Suatu ketika saya pernah menegur dan mendidik anak saya dengan menggunakan nada yang agak tinggi, seakan menunjukkan kemarahan saya pada anak saya. Bahkan pernah memberikan hukuman berdiri menghadap tembok pada anak saya karena melakukan sebuah kesalahan. Saya merasa sangat sedih dan kasihan pada anak-anak saya. Dan kadang saya merasa gak tega. Apalagi kalau yang marah itu suami saya. Namun semua itu kami berikan untuk mendidik dan membentuk anak kami supaya menjadi lebih baik. Tindakan dan hukuman itu bukan karena kebencian atau cara kami orang tuanya untuk melampiaskan kemarahan. Namun tujuannya adalah untuk memperbaiki karakter dan kepribadiannya yang lebih baik tentunya. Oleh karena itu, hukuman itu perlu disesuaikan dengan usia dan kesalahan apa yang dia lakukan. Setelah hukuman itu dinyatakan selesai, itu saya menjelaskan agar hukuman itu tidak berdampak menjauhkan saya dengan anak saya melalui kebencian, melainkan berusaha menghadirkan kesadaran akan kesalahan apa yang dia lakukan sambil berharap untuk tidak diulang kembali. Demikian halnya dengan renungan kita hari ini. Tuhan mendidik bangsa Israel dengan membuang mereka ke Babel. Itu terjadi akibat kemurkaan Allah kepada umat Israel yang mengkhianatinya. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikuduskan untuk menjadi umat yang beribadah kepadanya saja. Namun ketika mereka melihat kehidupan bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada berhala, mereka pun terpengaruh dan akhirnya hati mereka menjadi bercabang dua, kepada Tuhan dan juga kepada berhala. Artinya, mereka tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala lain. Tak terhitung banyaknya Tuhan menegur, memperingatkan melalui hamba-hambanya. Sebentar saja bertobat, tapi kemudian berbalik lagi kepada berhala. Demikianlah terus mereka berlaku seperti itu. Berhala adalah kejijian dan kekejian di mata Tuhan. Dan ia memandang umat yang melakukan demikian adalah sebuah kenajisan. Namun dengan karakter kasihnya, ia merancangkan pemulihan. Pemulihan itu bukan dengan hal yang sepele, melainkan dengan mengajar dan menuntut disiplin yang tinggi bagi umatnya. Tuhan memakai pembuangan sebagai didikan untuk mendisiplinkan dan mengajar umatnya. Dalam nats ini, Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah bukan tidak peduli dan bukan tanpa maksud membuang umatnya, tetapi itu ialah ia lakukan untuk mendewasakan umatnya, agar umatnya benar-benar mengerti siapa Tuhan yang berkuasa. Ilah-ilah lain atau Allah yang membawa mereka masuk ke negeri yang telah dijanjikan Allah, mereka harus memilih. Lain dulu, lain sekarang. Jika di zaman dulu berhalanya adalah patung dan dewa-dewi, namun berhala-berhala zaman ini memiliki berbagai macam bentuk. Berhala adalah segala hal yang menggeser posisi Tuhan sebagai penguasa dalam hati dan hidup kita.
Hal apa aja yang bisa menggeser di zaman kita saat ini? Uang, kekayaan, jabatan, bisnis, kemajuan teknologi, gadget, dan sebagainya itu dapat menjadi berhala ketika semua itu dijadikan lebih utama daripada Tuhan dan lebih banyak menyita waktu dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita tak punya waktu lagi untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan juga punya banyak cara untuk mengajar kita. Meskipun banyak orang yang kecewa kepadanya, lalu menjauhkan dirinya dari Tuhan. Harusnya kita mencoba merenungkan bagaimana Dia telah berkorban dan memperlakukan kita dengan penuh kasih dan sayangnya. Walaupun dengan cara memberi ujian di dalam kehidupan kita ini. Ingatlah, Allah memahami dan mengerti mana yang terbaik untuk umatnya. Bukan kita yang sepenuhnya mengerti hal terbaik untuk kita. Buktinya, kita masih sering salah mengambil sikap dan pilihan dalam hidup kita ini. Dan ternyata ketika kita bersikap dan memilih, malah mendatangkan kehancuran bagi kita. Oleh karena itu, dalam berbagai keadaan, sekalipun mengalami masa yang sukar, yakinlah dan percayalah, Tuhan tetap menjaga kita sebagai umatnya. Dia tetap menyatakan bukti bahwa segala yang terjadi tidak mengurangkan kesetiaannya kepada umatnya. Dia telah memberikan pengampunannya akan dosa kita. Maka mari menjaga kekudusan, keselamatan yang telah dianugerahkan melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita harus selalu senantiasa setia di dalam kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Sungguh adalah benar bahwa kami hidup hanya karena belas kasih-Mu. Namun sering sekali kami menduakan Engkau Tuhan, dengan lebih mencintai dan mengejar apa yang ada di dunia ini, sehingga kami mengabaikan kekudusan hubungan kami dengan-Mu. Ajar dan terangilah hati kami melalui kuasa firman-Mu yang telah kami renungkan, agar setiap sikap dan perbuatan kami tidak mendukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu, kami tetap setia mengimani Engkau satu-satunya Tuhan bagi kami, agar kelak kami layak menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda yang berkenan dengan Tuhan Allah kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.